Jadilah pengikutku. Aku di sini, Rasul Paulus, sama seperti aku, Paulus, menjadi pengikut Kristus. Pada dasarnya manusia itu kan memerlukan figur ya saudara, memerlukan model langsung. Bagaimana sih menjadi pengikut Kristus? Bagaimana sih menjadi murid Yesus? Kebutuhan figur atau model itu sudah lazim, sebab orang akan lebih mudah paham kalau langsung dicontohkan. Nah saudara, sebelum kita lanjutkan saat teduh kita pada hari ini, saya mau menceritakan beberapa waktu yang lalu. Seorang jemaat itu cerita, sharing kepada saya setelah mendengar khotbah pada saat Paskah bersama wilayah beberapa tahun yang lalu yang diadakan di Hotel Ketapang Indah. Pada waktu itu, sang pengkhotbah menceritakan bahwa anaknya sakit dan dibawa berobat ke Singapura dan membutuhkan dana ratusan juta rupiah. Lalu pergumulan hamba Tuhan itu di-share ke jemaat dan dalam sekejap terkumpullah dana ratusan juta itu, bahkan lebih. Kira-kira ceritanya seperti itu. Lalu seorang jemaat ini ngomong begini kepada saya, ya naik pendeta sih enak, sakit dibawanya ke Singapura. Terus meskipun butuh ratusan juta biayanya, dalam sekejap jemaat nyumbang, ya wis beres, ya enak kalau gitu. Tapi apa itu hidup dengan iman? Lah nek saya, apa bisa niru seperti itu? Ya nggak bakalan mana bisa jemaat kayak saya nyontoh begitu. Ceritanya keduren, begitu curhatan jemaat itu saudara. Waktu itu saya nggak tanggapi apa-apa karena terkejut dengan komennya. Saya hanya tersenyum kecut. Saya mikir begini, komentar jemaat itu saya jadikan evaluasi diri. Kata-katanya itu loh yang mak jelek. Yang kata-kata begini, mana isa jemaat kayak saya nyontoh pendeta seperti itu. Yang gak bakalan, ceritane keduwuran. Untung saja saat itu pendeta itu adalah pendeta tamu. Saya tidak bisa bayangkan kalau hamba Tuhan itu hamba Tuhan setempat. Hamba Tuhan itu adalah saya. Ngajari hidup oleh iman, tapi nggak bisa dicontoh oleh jemaat. Wah, ngeri saudara. Apalagi banyak jemaat yang hidupnya pas-pasan atau penghasilannya adalah harian. Yang didapat sehari cukup untuk makan sehari saja. Semoga saja Tuhan taruh iman yang benar kepada saya, saudara. Iman yang berpusat pada Kristus. Walau sampai hari ini saya tidak pernah berani mengajak orang untuk ikutilah saya. Sebab yang ada di pikiran saya adalah saya harus menggembalakan domba-domba Allah. Domba-domba milik Allah, bukan milik saya. Sebab itu hampir tidak pernah saya mengatakan jemaat saya. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Saya selalu mengucapkan jemaat Tuhan. Sebab jemaat itu milik Tuhan. Dan figurnya adalah Tuhan Yesus. Tipologinya adalah Kristus. Kalau saudara mentipologi manusia, saudara akan kecewa. Tapi kalau tipologinya Kristus, saudara tidak akan kecewa. Karena itu, ketika Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jadilah pengikutku, seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, maka Rasul Paulus berani mempertanggungjawabkan bahwa dirinya benar-benar telah menjadi pengikut Kristus. Sebelum lebih jauh kita bersaat teduh, mari kita lebih dahulu membaca perikop kita dari 1 Korintus 11 ayat 1 dan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, kita bersyukur di zaman kita sekarang ini Tuhan telah memberikan Alkitabnya secara lengkap dan cukup untuk kita dan untuk keselamatan kita. Cukup untuk menuntun kita pada jalan keselamatan itu. Karena itu, pada saat kita diajar menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita diajar menjadi murid Tuhan Yesus, maka pada bagian lain, yaitu 2 Timotius 3 ini, Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa ada di antara jemaat Tuhan yang artinya menjadi Kristen tapi tidak memfigurkan Tuhan, tidak mentipologikan Tuhan, tidak mengikuti Tuhan, tidak meneladani Tuhan, padahal sudah jadi Kristen dan menjalankan ritual-ritual segala. Begini yang dicatat oleh Alkitab, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Memungkiri kekuatan di sini artinya tidak mempercayai firman yang didengar dan tidak sungguh-sungguh melayani Tuhannya. Memikirkan hal ini, saudara, saya mengajak saudara untuk bersama-sama memeriksa diri kita. Sejauh mana kita mau melakukan kehendak Allah. Saya jadi teringat firman ini. Sekalipun sudah jemaat, sudah menjadi Kristen, bila ternyata tidak melakukan kehendak Allah, maka Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Dari mana sumbernya? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak ingin saudara tidak mengetahui rahasia ini. Karena itu saya harus menyampaikan kepada saudara agar kita semua berjaga-jaga dan terus menyatakan percaya kita itu dengan melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Sementara itu saudara, Alkitab menunjukkan dengan terang bagaimana kelakuan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Bagaimana mereka mengaku percaya tapi tidak memfigurkan Tuhan Yesus. Mereka tidak meneladaninya. Mereka tidak mempercayainya, ngaku Kristen, sudah menjadi gereja. Dijelaskan dan dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab mencatat seperti itu, saudara. Kita semua sebenarnya secara natural, ya seperti yang dicatat 2 Timotius 3 di atas. Semua manusia punya potensi dosa. Pertanyaannya sekarang, setelah menjadi Kristen, bahkan disebut jemaat Tuhan, gereja, mengapa kok tetap seperti itu? Tetap seperti dulu dan tidak berubah. Kalau kita berdalih, ya kan masih proses. Betul. Saya pun dalam proses. Tapi mari kita perhatikan. Orang yang dalam proses berarti kan ada progresnya. Ada kemajuannya. Nah ini enggak, tetap. Tidak mengalami perubahan. Firman itu menuliskan dengan terang begini. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada berbakti kepada Allah. Loh saudara, orang yang mengaku dalam proses pengudusan tapi tidak menunjukkan progres adalah orang yang lebih menuruti hawa nafsu. Orang lebih menuruti keinginan daging. Dan orang yang lebih menuruti hawa nafsu maka tidak akan pernah menuruti kehendak Allah. Maka ya tidak heran tidak ada progresnya. Hidupnya sama ya begitu itu dari dulu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang yang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah ini bukan tidak diajar loh saudara. Bukan tidak ikut pemuritan loh. Ikut. Tapi di ayat 7 dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran, tidak pernah mengenal kebenaran di situ artinya tidak ngerti. Tahu tapi tidak ngerti. Hafal tapi tidak ngerti. Karena untuk mengerti firman, orang itu harus punya iman. Harus percaya dan Roh Kuduslah yang memberikan pengertian. Semoga saja kita semua diberikan pengertian Roh Suci ya saudara. Sehingga tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu. Terserah aku, apa kataku, itu hawa nafsu. Tidak melakukan kehendak Allah, jangan sampai terjadi demikian. Mulailah dari yang sederhana. Mulailah dari sekarang mumpung zaman ini belum benar-benar berakhir. Masih ada sedikit waktu untuk melakukan kehendak Allah dalam firman-Nya. Jangan keraskan hati, jangan merasa baik-baik saja ketika saudara mengaku Kristen tapi tidak melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan jelas mengatakan kepada mereka yang mengaku percaya tapi tidak melakukan kehendak Allah itu begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Selamat ulang tahun Christopher Kurnia Tanamas dan Marcelo Wicaksono. Kiranya Roh Kudus menganugerahkan pada kalian hatinya Tuhan, sehingga dapat mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari ketidaksanggupan kami untuk mengubah diri kami sendiri. Kalau bukan Tuhan yang membangkitkan, kalau bukan Tuhan yang menghidupkan kami, tidak mungkin kami dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu pada hari ini kami mohon karunia-Mu agar kami sekalian diberikan hidup, sehingga kami dapat percaya dan mengasihi-Mu, melakukan kehendak-Mu. Pada hari ini Tuhan, hamba membawa dalam permohonan hamba
untuk Christopher Kurnia Tanamas dan Marcelo Wicaksono yang berulang tahun tepat pada hari ini. Tuhan telah taruh mereka di tengah-tengah gerejamu di GKT Banyuwangi. Mohon Tuhan terus menolongnya agar dapat memelihara perjanjian Tuhan. Tuhan tolong agar Christopher Kurnia Tanamas dapat bekerja dan meraih cita-citanya untuk memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam memuliakan Engkau bersama-sama dengan kedua orang tuanya, Bapak Teguh Tanamas dan Irawati, serta dua saudaranya yang lain yaitu Immanuel dan Daud. Kiranya Allah memberikan berkat sorgawi, yaitu persekutuan yang indah bersama-sama untuk dapat membentuk komunitas kudus mereka. Demikian pula dengan Marcelo Tuhan, kiranya Engkau yang mengasihi dan membentuk Selo terus-menerus memberkati hidupnya bersama-sama dengan Natalina, Herlang, dan Selin. Tuhan memberikan kekuatan hati untuk mempercayaimu setiap saat dengan pimpinan Roh Suci. Terima kasih Tuhan, berkatilah gerejamu agar dapat menjadi saluran berkat. Kuduskanlah gerejamu agar tidak lagi serupa dengan dunia ini. Di dalam nama penebus kami yang bangkit dan hidup, kami naikkan permohonan dan doa kami. Amin.